Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali saya Ika Wulandari menjumpai Anda pada hari ini. Sudah memasuki 10 hari terakhir ibadah puasa kita di tahun 2024 ini. Nggak terasa banget ya, puasa tahun ini nih berjalan dengan cepet banget karena cuacanya tuh enak banget. Seperti hari ini, mendung dan sorenya hujan. Lumayan deh, jadi nggak gerah-gerah banget ya. Oke, kali ini kita akan menjawab satu pertanyaan dari seseorang yang berisi begini pertanyaannya. Kalau ikut rekalibrasi pulang, apakah boleh beli tiketnya ke tujuan negara lain? Apakah harus pulang ke negara asal saja? Ini pertanyaannya bagus banget ya. Kalau kita ikut program repatriasi migran atau pemutihan pulang, apakah bisa kita beli tiketnya ke negara lain? Apakah harus pulang ke negara asal? Kalau minta pendapat saya, sependek pengetahuan saya, yang menjadi salah satu persyaratan untuk ikut program repatriasi pulang ini adalah memiliki tiket pulang ke negara asal. Negara asal. Jika dipersyaratkan membawa tiket ke negara asal, ya artinya negara tempat kita berasal. Kalau kita asalnya dari Indonesia, ya tiketnya menuju ke Indonesia, bukan ke negara lain. Jika kita punya pikiran mau ke negara lain, entah itu misalnya ke Singapura, Thailand, atau Vietnam, menurut saya kita tidak akan dibenarkan ya, dan tidak akan diterima oleh immigration. Dan ketika kita menghadap setelah punya STO, pegawai immigration akan menyuruh kita datang lagi dengan membawa tiket menuju ke Indonesia. Kenapa kok ditolak? Karena apa? Karena kita di Malaysia ini kan statusnya sebagai pendatang asing tanpa izin. Kita ini orang yang melanggar hukum di Malaysia. Kita ini bukan orang yang sedang liburan lalu transit di Malaysia sehingga bisa meneruskan perjalanan ke negara lainnya. Enggak. Kita keluar dari Malaysia ini juga kan nanti akan dicop di paspor kita atau SPLP kita yang menandakan kita ini mendapatkan hukuman berupa pembayaran compound dan mendapatkan blacklist seumur hidup. Jadi otomatis negara lain pun tidak akan mau tuh menerima cop yang kita dapatkan dari immigration Malaysia ini. Contohnya kita beli tiketnya ke Singapura gitu ya. Hal itu bisa jika di Singapura hanya untuk transit saja, bukan untuk melewati counter immigrationnya. Karena mungkin kita mau pulang ke Surabaya, tiketnya adanya dari KL ke Singapura, Singapura ke Surabaya. Kadang-kadang itu harga tiketnya lebih murah, naik Scoot, naik pesawat Scoot. Atau mendekati lebaran ini tiket yang dari Kuala Lumpur langsung ke Surabaya sudah habis, adanya pilihan dari Kuala Lumpur, Singapura, Singapura baru Surabaya, itu bisa, itu akan diterima. Tapi kita pun harus melampirkan tiket yang dari Singapura ke Surabaya. Kalau misalnya kita mau ke Korea, Jepang, Taiwan, atau negara-negara yang memerlukan visa kunjungan, ya jelas nggak bisa. Kan untuk mengurus visa kunjungan diperlukan banyak dokumen resmi, yang mana kita nih sebagai orang ilegal jelas tidak bisa menyediakan itu semua dari Malaysia. Legalitasnya itu tidak ada, karena paspor kita yang warna hijau itu banyak sekali batasannya, banyak negara-negara yang mengharuskan kita apply visa kunjungan dulu. Kalau mau ke negara-negara seperti itu ya otomatis kita tidak bisa. Jadi pada intinya sudahlah, diikuti saja peraturan yang ditetapkan, nggak usah membangkang dan banyak nego-nego. Sudah bagus loh ada program repatriasi migran ini, kita cuma bayar compound Rp500, berapa tahun pun kita ada di Malaysia tetap compoundnya Rp500. Kalau disuruh bawa tiket ke negara asal, ya bawa aja demi kelancaran kepulangan kita. Kita jadi ilegal ini sudah banyak masalah loh di Malaysia. Kenapa kita mau pulang malah nambah-nambah masalah lagi gitu. Kalau kita punya rencana mau pergi ke negara lain, ya silakan aja, monggo. Tapi nanti beresin dulu nih urusan kepulangan kita dari Malaysia. Baru setelah sampai di Indonesia terserah deh. Kita bisa ke negara manapun juga boleh, karena kita di blacklistnya cuma di sini di Malaysia, bukan di negara-negara lainnya. Kuncinya itu hanya satu, patuhi saja sekali ini peraturan dari negara Malaysia supaya kita bisa pulang lancar, aman, dan tidak ada halangan. Selama ini kan kita sudah melanggar hukum ya di Malaysia, kerja tanpa izin, tinggal di Malaysia tanpa izin. Masa sih begitu kita mau pulang masih aja mau ditawar-tawar itu peraturan? Oke, segini aja ya yang bisa saya jelaskan. Penjelasannya sangat singkat sekali, tapi mudah-mudahan semoga ada manfaatnya. Sekian, saya Ika Wulandari undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.